praise you Jesus. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Thank you God. Woo. Come on. We praise you Lord Jesus. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan, come on. Woo. Come on. Thank you Jesus. Sama-sama kita katakan. Angkatlah tinggi pancinya, yang sorakanlah kemenangannya. Come on church. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Dikalahkan oleh darah-Mu Yang membebaskan setiap kami Tuhan. yang bebaskan-Mu. Come on church. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Come on church, sing it. Angkatlah tinggi pancinya, yang sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Dikalahkan Sama-sama kita sing. oleh darah-Mu Yang membebaskan setiap kami. yang bebaskan. Come on.
anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, Bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hantu-hantu, mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes Jesus. Kami mau mengikut Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami Lepas mau mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti setiap kehendak-Mu Bapa sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya Jesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan
setiap isi hati kami Tuhan. Kau dengar setiap ungkapan hati kami. Kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau mengikutimu. Kami mau mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit. Oh. Thank you, Jesus. Early in the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. Lord, this is my reply. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathe. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathe. Walk with you. By the quiet waters, you fill me with your peace, oh Lord. Through the darkest valley, I know that you're with me. The beauty of your presence fill me with assurance that you are
with you, not just around you. I wanna love you, Lord Jesus. not just be loved by you. Wanna walk with you. I wanna love you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. Love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, not just around you. Wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. With you, hands on with you, hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and walk with you, hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and talk with you, hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and talk with you, hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and talk with you. One turn. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and talk with you. Thank you, Jesus. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you, and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. Walk with you. Walk with you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're forever lasting. You're forever lasting, God. I wanna Thank you walk for with your Talk with presence. Thank you for dwell in your place forever, Forever. forever and ever. Ya la la la, si ya la la la, si la la la.
basheda. Yodara bahala la bayala basheda da 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 la bayala basheda da 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 da. Benar Tuhan, hati kami rindu Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami mau setiap saat Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersamamu ya Bapa, kami mau bersekutu selalu dengan Engkau Tuhan. Kami mau mendengar suaramu setiap saat ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Good morning Zion. Good morning. Kurang kencang. Happy Sunday semuanya. Sebelum kita duduk, kita boleh dong kasih apresiasi buat semua yang melayani hari ini. Oke, silakan duduk. Saya akan menyampaikan beberapa informasi yang ada di GKS Balikpapan. Yang pertama itu ada home. Home itu ada terdiri dari 3, yaitu home single, home family, yang diadakan setiap Rabu sampai dengan Jumat jam 7 malam di tempat masing-masing. Terus ada home Starji, dan sebelum home Starji kita ada ibadah Starji yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore, lalu dilanjutkan dengan home jam 7 malam. Informasi selanjutnya yaitu ibadah Aero Kids yang diadakan setiap hari Minggu jam 10.30 WITA di tempat yang di lantai 2 mezanin pada jam yang sama dengan ibadah raya. Terus setiap hari Sabtu kita ada doa corporate jam 4 sore. Jadi saya undang untuk semuanya boleh datang di setiap hari Sabtu, kita berdoa bersama-sama. Lalu ada merit class. Bagi ini yang sudah punya hubungan serius akan melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, boleh mengikuti kelas ini yang diadakan setiap hari Selasa pada bulan November pada tanggal 1, 8, 15, dan 22 November yang diadakan secara online. Jadi yang udah punya pasangan boleh didaftarkan, yang belum bersabar. Terus kita ada merit gateway. Yang diadakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 November 2022 di 4 Points. Ini juga hanya khusus untuk pasangan yang sudah menikah ya. Yang belum sabar, nanti ada waktunya. Ada satu tambahan pengumuman, nanti kita setelah ibadah selesai ada baptisan selam yang dan ini kali ini baptisannya berbeda karena diadakan di lobi di depan. Jadi kalau biasanya kita adakannya di pool, di kolam besar. Kalau ini bisa dibilang mini pool lah ya. Terus sebelum kita persembahan, saya ada mau bacakan satu ayat di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini dipertegas adalah seorang murid itu harus tinggal di dalam firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tapi menjalankan dan menjadikan itu kehidupan kita pribadi.
sebelum kita memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. Persembahannya boleh diangkat dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang tak terputus-putus buat setiap hidup kami. Ya Bapak, saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, karena Kau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Ini kami Tuhan, ajar kami untuk memberikan selalu yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Wow, selamat pagi semuanya GKS Balikpapan. Wow, senang bisa berjumpa dengan setiap saudara pagi hari ini. Saya percaya bahwa hari ini bukan hari yang minggu biasa-biasa kita hadiri, tapi ada sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kita. Siapa yang mengalami hadirat Tuhan tadi hari ini? Wow, so good, so good. Hari ini sebelum saya bukan introduce sebenarnya ya, karena sudah bukan orang yang asing lagi. Tapi saya cuma mau remind, ada highlight penting. Itu tadi di pengumuman tentang marriage class. Jadi buat setiap saudara yang sedang dalam hubungan yang serius, yang akan beranjak ke pernikahan, dan atau saudara sedang berada di dalam pernikahan, atau saudara yang sudah pernah ikut marriage class, saya mengundang setiap saudara untuk kembali join, untuk belajar kembali. Karena bicara talk about discipleship di bulan ini, murid itu bicara tentang orang yang keep learning, orang yang terus belajar dan terus belajar. Saya banyak membagikan tentang poin-poin penting dalam pernikahan, bukan hanya di gereja, tapi di kantor saya banyak sharing dengan staff saya, dan mereka sendiri banyak mengalami, aduh Pak, saya gak pernah dengar yang kayak gini, saya gak pernah belajar yang kayak gini. Saya bilang, nah ini kamu dengar langsung, kamu belajar langsung. Dan mereka sangat bersyukur karena mereka bisa belajar sesuatu yang selama ini mungkin mereka gak pernah dengar. So saya sangat encourage setiap saudara untuk saudara bisa join di marriage class. Dan penutupannya di marriage getaway itu ada kita akan lakukan satu malam di 4 Point. Kita merencanakan ini sudah dari tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Tapi keburu pandemi, jadi kita postpone, kita tunda sampai ada tahun ini. I hope tahun depan kita bisa marriage getaway kita di Bali. So couple bisa bersiap-siap. Oh, tepuk tangannya lemes. Mas sekarang udah tahu, oke, marriage getaway. Hopefully tahun depan kita di Bali, couple kita berangkat ke Bali, kita belajar, kita relax, we have fun, have quality time bersama dengan pasangan. So ini karena mumpung ini di Balikpapan, so akan jauh lebih mudah buat setiap saudara. Saya sangat mengencourage saudara. Pendaftaran kalau nggak salah akhir bulan ini ditutup ya. Lotnya tinggal sedikit, karena nggak bisa nambah lagi karena hotelnya bilang kamarnya penuh. Jadi kita udah dijatahin hanya berapa ya? 25 couple ya. 25 couple kalau nggak salah. So I hope saudara bisa join buat saudara yang belum join. So hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Hendra yang sudah 3 tahun. Kemarin hitung, kayaknya 3 tahun nih. 3 tahun gak pernah hadir secara fisik tempat ini karena pandemi. So kemarin kita udah ngomong panjang lebar banyak banget tentang, karena Pastor Hendra ini orangnya profetik banget ya. Jadi kita nih nyambung dan banyak banget yang saling melengkapi. So pastikan hari ini kita buka hati kita belajar sesuatu. Yuk kita bangkit berdiri, kita berikan warm welcome buat Pastor Hendra. Kurang meriah. Tuhan, membuat hidup kami menjadi berbeda mulai dari saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Suara saya jelas ya? Sepertinya kalau di saya ini agak bergema. Is that okay?
Oke saudara, pagi hari ini saya mencoba untuk bisa berbagi tentang bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Growing up. Katakan growing up. Ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan satu penugasan baru oleh karena dia harus menggantikan satu gembala senior, di satu tempat. Sehingga dia ditempatkan di tempat yang baru. Nah, di tempat yang baru itu pada hari Minggu yang pertama dia mulai berkhotbah. Dia mulai mengajar. Dan dia berkhotbah begitu antusias dan jemaat sangat suka sekali dan masa diberkati sehingga ketika selesai ibadah jemaat menyalami pendetanya, gembalanya dan berkata, "Wah, pendeta luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dengan pengajarannya atau khotbah." Minggu kedua, kembali hamba Tuhan yang sama berkhotbah kembali dengan materi yang sama. Ya, kembali yang tadinya minggu pertama semua merasa diberkati. Minggu kedua ketika materi yang sama disampaikan juga oleh hamba Tuhan ini. Selesai ibadah, mulai yang tadinya rata-rata semua memberi salam, sekarang hanya mulai berkurang memberi salam kepada pendetanya. Dan tetap berkata khotbahnya itu baik sekali, luar biasa. Minggu ketiga hamba Tuhan yang sama juga kembali menyampaikan firman yang sama. Is that okay? Anggap aja. Ya. Kembali menyampaikan firman Allah yang sama dan selesai ibadah, sekian daripada jemaat yang hadir, enggak semuanya mulai berkurang lagi yang memberikan selamat kepada hamba Tuhan itu. Minggu keempat, materi yang sama disampaikan kembali. Minggu kelima, minggu keenam, minggu itu sampai minggu ke-10, materi yang sama dia khotbahkan kembali. Minggu ke-11, ketika hamba Tuhan itu naik mimbar lagi dan mulai berkhotbah, jemaat udah langsung berdiri tanya, "Pendeta, mau khotbah tentang apa hari ini?" Pendetanya berkata, "Saya mau berkhotbah yang kemarin minggu lalu saya khotbahkan." Sepertinya pendetanya nggak punya materi gitu ya. Terus jemaatnya mulai bereaksi. "Kenapa begitu?" katanya. Pendetanya bilang, "Sejak awal saya menyampaikan khotbah atau pengajaran, saya melihat semuanya mendengar, tapi saya belum melihat semuanya melakukan. Terpaksa saya harus terus berkhotbah yang sama dari minggu ke minggu sampai minggu ke-11 pun saya harus khotbah. Karena saya mau melihat jemaat saya bertindak dari apa yang dia dengar." Seru ya saudara, saya dengar itu saya juga tertawa. Saudara, masa pandemi adalah masa di mana kita adalah orang-orang yang dihentikan Tuhan dari segala kegiatan yang sebelumnya, atau kita adalah orang-orang yang sekarang masuk setelah pasca pandemi adalah dalam masa yang berbeda. Saya hanya ingin mengingatkan saudara semua, setelah masa pandemi jangan melihat gereja seperti waktu yang lalu. Karena kalau kita melihat gaya kita, ibadah kita dengan cara yang lalu, saya khawatir pada era yang sekarang ini kita akan tergoncangkan atau bahkan mungkin kita akan terhilang. Karena Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan kita masih memakai dengan cara yang lama. Oleh karena itu saudara, apapun yang saudara dengar, ya, lakukanlah sebagaimana ada saudara percaya. Nah, pagi hari ini saya masih meneruskan apa yang sudah diberikan di tempat ini pada bulan pemuritan ini. Saya mulai dengan definisi. Saya pikir definisi ini juga dipakai oleh Pastor Daniel. Oke? Definisi pemuritan. Apa itu pemuritan? Slide-nya mungkin bisa dikeluarkan. Apa itu pemuritan?
Pemuritan adalah secara umum, definisinya adalah suatu proses pertumbuhan rohani. Ya, buat orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Ya, pemuritan adalah suatu proses pertumbuhan rohani. Nah, pemuritan selalu berhubungan dengan pertumbuhan rohani. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa pemuritan. Oleh karena itu, setiap daripada kita, kalau kita bisa melihat atau kita mengingat suatu pertumbuhan rohani, pemuritan tuh nggak bisa kita elakkan gitu loh. Nah, berbicara pertumbuhan rohani atau growing up ini yang saya sebut sebagai growing up. Berbicara pertumbuhan rohani, ada 3 hal. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. By the way, sebelum saya lanjutkan, di sini hebat loh, luar biasa. Kalau di Jakarta saudara, itu yang nggak pakai masker, itu bisa disuruh keluar saudara. Di sini luar biasa loh. Makanya tadi saya bilang, di sini mah nggak ada lah COVID ya. COVID ada di klinik soalnya. Keren, ya, luar biasa. Nah saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saudara. Yang pertama saudara, dari pemuritan atau growing up ini saudara. Yang pertama, God is more concerned with how strong we grow than how fast we grow. Paham ya saudara? Tuhan lebih peduli dengan seberapa kuatnya kita bertumbuh ketimbang dari berapa cepatnya kita bertumbuh. Anda ingat Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang 2 macam dasar? Seorang yang mendengarkan firman Allah dan kemudian melakukan, dikatakan dia seorang yang bijak, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika ombak atau angin atau masalah datang, dia tidak hanyut. Tapi orang yang membangunnya di atas pasir, maka rumah itu akan hanyut. Betul? Artinya saudara apa? Ketika Tuhan berkata dia concern kepada how strong we grow, dia lebih concern, bukannya dia tidak concern dengan fast movingnya, tapi dia lebih concern kepada seberapa kita tertanam dalam kebenarannya, seberapa kuat kita punya fondasinya. Oleh karena itu di dalam Yohanes 8 ayat 31 yang tadi juga sudah disampaikan, dikatakan kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau adalah murid-murid-Ku. Seorang murid punya satu ciri khas, dia mempunyai pondasi yang kuat. Seorang murid punya satu karakteristik bahwa dia tertanam dalam kebenaran itu dan dia bertumbuh dengan kuat. Nah, di dalam Amplified Bible dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, diperjelas tentang tetap di dalam firman-Ku. Dikatakan adalah terus menerus taat kepada kebenarannya dan hidup di dalam kebenaran itu. Saudara, untuk kita benar-benar tertanam, benar-benar bertumbuh sebagaimana yang Tuhan mau, adalah bagaimana kita benar-benar terus-menerus taat dan hidup di dalam kebenaran itu. Kolose 2 ayat 6 dan 7 juga memperjelas kita semua. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kata tetap di dalam Dia dalam Amplified-nya diperjelas adalah merefleksikan kehidupan Kristus, baik perkataan maupun perbuatannya, orang bisa melihat Kristus. Dan itu yang dikatakan dia adalah murid Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana seorang berakar di dalam Kristus dan bertumbuh dalam Kristus menjadi seorang murid. Dan kalau Tuhan concern kepada how strong we grow, harusnya kita juga mempunyai pemikiran yang sama. Betapa kita harus memperkuat fondasi kita.
Saudara, kita ini kan ada di masa di mana informasi begitu luar biasa. Kita gampang tahu tentang informasi. Tahun 2023 semua orang udah ngomong seperti apa, betul ya? Anda bisa dengar di internet, bisa semua baca. Dari semua yang ada, rata-rata intinya sama, adalah kegelapan yang akan terjadi. Pertanyaan saya adalah, kalau kita sebagai anak-anak Allah melihat atau mendengar apa yang akan terjadi secara analisis, bahkan presiden kita sudah menyatakan hal yang sama, itu sudah terjadi. Pertanyaan saya, kita harus seperti apa menghadapi? Saya percaya nggak ada satu hamba Tuhan pun yang tahu bagaimana menghadapi itu. Tapi setiap daripada kita percaya menghadapi masa depan yang terjadi itu bukan dengan kekuatan kita, tapi kita harus pertama, kita harus punya kekuatan firman yang hidup di dalam kita, yang menjadi pondasi kita. Itu nggak bisa ditolak. Jadi kalau dalam tahun ini saudara memiliki season yang adalah deeper, adalah bagaimana kita semua dibawa oleh Tuhan untuk kita memiliki pengertian pemuritan dan bahkan akar di mana kita berfondasi itu menjadi lebih deeper, lebih kuat lagi. Tahun ini harus lebih kuat daripada tahun yang lalu. Dan karena kalau Tuhan berbicara kembali adalah karena Dia membawa kita semua lebih deeper lagi, lebih kuat lagi, tertanam. Saya nggak tahu firman apa yang selama ini Anda sedang renungkan. Sedikit saya berbagi, saya keluar sebentar dari ini. Nah, karena saya sangat diberkati, kemarin malam juga kita sudah sharing. Ketika saya mempersiapkan materi untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan di Jakarta, saya kemudian diingatkan tentang apa yang saya pernah baca, sehingga akhirnya saya baca ulang, dan kemudian saya telusuri lebih lanjut, lebih jauh lagi. Nah, ada satu hamba Tuhan dan juga seorang dokter neuroscience, artinya dia ahli saraf, saudara. Namanya Caroline Leaf. Ya. Nah, saya membaca dari bukunya, dan dia berkata bahwa otak manusia itu tidak melemah karena dimakan usia. Ketika saya bagikan ini, semua yang senior, amin. Karena nggak ada pikun di dalam kerajaan Allah. Ini ahli otak, jadi ahli. Otak manusia tidak menjadi lemah termakan usia. Tapi otak manusia menjadi makin buruk ketika orang itu berpikiran yang negatif. Semakin orang itu berpikir negatif, semakin struktur dari otak itu makin buruk. Ini dokter yang ngomong ya, bukan saya. Tapi saya aminkan aja. Karena pada saat yang bersamaan saya sedang merenungkan Yosua 1 ayat 7 dan 8. Bahwa Tuhan meminta Yosua untuk merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Saya sering katakan siang dan malam, bukan berarti siang sekali malam sekali, kan gitu ya. Siang malam artinya berulang-ulang. Sampai apa? Sampai kebenaran itu memerdekakan Yosua. Nah, ternyata secara medis didapatkan, ya, saya melihat ada hubungannya secara medis. Ketika seseorang memikirkan firman, di dalam otaknya itu ada jalur yang dibuat, jalur yang baru yang dibuat sesuai dengan apa yang sedang dia pikirkan, sesuai kebenaran. Kalau awalnya dia berpikir, ya, di dalam hal keuangan, karena kita tahu ke depan krisis keuangan sudah jelas.
Kalau awal dia berpikir, ketika krisis terjadi, dia mulai berpikir bagaimana dia harus investasi, bagaimana dia harus naruh sini, naruh sana, beli sini, segala macam hal. Bahkan mungkin kemana dia harus bergantung, minta pertolongan segala macam. Itu adalah jalan raya yang dikatakan. Itulah jalan raya yang sedang dibuat, yang dibentuk oleh dia. Dan ketika dia berpikir di situ, maka jalan raya itu makin lama makin besar. Sehingga ketika berbicara tentang masalah keuangan, dia pasti lewat situ dalam pemikirannya. Tapi ketika seseorang merenungkan firman Allah terus berkali-kali dan terus menerus, apa yang terjadi? Ketika dia ketemu tentang kebenaran tentang keuangan ilahi, kerajaan keuangan atau sistem keuangan ekonomi Allah, apa yang terjadi? Ketika dia mendapat kata keuangan dan belajar keuangan, maka akan terbentuk satu jalan raya yang baru sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Ketika dia terus berpikir merenungkan di situ, maka jalan raya yang baru itu makin lama makin lebar dan makin lebar. Akibatnya apa? Ketika dia bertemu dengan masalah keuangan masa depan, dia tidak lagi jalan di jalan yang lama. Dia akan langsung memilih jalan yang lebih lebar itu langsung, yaitu kebenaran firman. Artinya apa? Artinya struktur dari otaknya itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Kalau itu yang terjadi ribuan tahun lalu kepada Yosua, hal yang sama, senjata yang sama untuk menghadapi masa depan adalah apa yang dilakukan Yosua, kita lakukan hari ini. Oleh karena itu, ketika kita merenungkan firman Allah untuk kita menjadi kuat fondasi kita, adalah sesungguhnya bukan hanya kita memiliki firman Allah, tapi cara berpikir kita Tuhan sedang kerjakan, diubahkan untuk kita menjadi lebih sehat secara berpikir. Konstruksi otak kita makin lebih baik. Otak kita berpikir tentang ketakutan, kita berpikir tentang iri hati, kita berpikir tentang kebencian, terus berpikir di sana pasti nyambungnya ke hati. Tapi otak ketika dibawa berpikir seperti itu, terus yang negatif, konstruksinya makin lama makin buruk dan makin buruk dan makin buruk. Kalau sudah buruk menghadapi masa depan dengan segala yang kita dengar, segala ketakutan, saya percaya banyak yang akan depresi dan mungkin mengambil tindakan-tindakan yang nggak perlu diambil. Why? Karena memang itu yang dia lihat. Lebih jauh lagi saudara, ketika seseorang sudah mulai memiliki jalur yang baru oleh karena kebenaran firman Allah, dia mulai setiap kali dia berpikir itu dia pakai jalur yang baru. Sebagaimana Yosua bisa merenungkan firman Allah dan dibuat berhasil perjalanannya. Kenapa dibuat berhasil? Karena dia bisa melihat yang tidak dilihat orang lain. Halo. Hari-hari ini kita nggak mau melihat dengan mata fisik kita semata-mata, tapi kita mau melihat yang Allah perlihatkan di masa depan. Ketika krisis boleh terjadi, kita yang tertanam dalam firman Allah yang terus-menerus kita lakukan, terbentuklah satu jalur saraf yang baru, maka di situ juga Roh Kudus memberikan kita satu hal yang untuk kita bisa melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Ketika dunia boleh gelap oleh karena semua yang diberitakan, tapi anak-anak Allah diberikan terang untuk bisa melihat. Oleh karena itu, God is more concerned dengan apa? How strong we grow. Makanya tadi jokes yang saya bawa, adakah kita bosan mendengar orang berkhotbah begitu terus? Pada dasarnya iya. Kita maunya informasi begitu banyak, pengetahuan banyak. Tapi apakah kita melakukannya? Itu menjadi pertanyaan. Hal yang kedua, karena tadi dikatakan sebagaimana kita harus tertanam, kita harus punya akar atau fondasi yang kuat, kita nggak bisa mendengar informasi atau kita belajar firman Allah itu sekali kemudian kita punya akar yang kuat. Nggak mungkin toh.
Yang ada adalah bagaimana kita terus membacanya, merenungkannya, dan melakukannya berulang-ulang. Oleh karena itu hal yang kedua, konsep dari pertumbuhan rohani atau konsep dari pemuritan adalah repetisi atau pengulangan. Konsep dari pemuritan atau konsep pemuritan atau konsep pertumbuhan rohani kita adalah pengulangan. Gak mungkin tanpa pengulangan. Kepada Yosua saja Tuhan berkata renungkan siang dan malam. Berkali-kali Yosua, engkau harus renungkan berkali-kali. Kalau kamu mau berhasil. Kalau gereja ini mau berhasil, berkali-kali harus ada di dalam perenungan demi perenungan. Pemuritan yang dikerjakan oleh diri kita sendiri. Pemuritan bukan lecture series, bukan kelas yang berseri. Pemuritan adalah sebagaimana engkau ada dalam kelas, apa yang kita terima, kita pelajari lebih lagi dan lebih lagi. Kita ulangi. Kalau kita melihat pemuritan hanya sekedar datang kelas, lulus, diberikan sertifikat, gua sudah lulus, itu sekedar program. Gereja memang memberikan kelas untuk kita belajar. Tapi kita juga harus ngerti dalam kebenaran firman Allah bahwa yang namanya belajar menjadi murid enggak bisa cuma sekali belajar, harus berulang-ulang. Sebagaimana Tuhan mengajarkan Yosua, berulang-ulang. Karena Tuhan menginginkan kita semua di tempat ini berhasil. Apapun yang terjadi masa depan kita, Tuhan berkata, aku bikin semua anak-anakku berhasil. Dengan cara apa? Aku berikan firman. Tertanam dalam firmanku. Di mana firman itu memerdekakan kita. Dan semua gereja di masa depan akan bersinar. Karena firman Allah berkata, dunia makin gelap, tapi gereja Allah makin bersinar. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana melakukannya? Ya kembali kepada pribadi masing-masing gereja. Memahami gak bahwa yang namanya pemuritan itu adalah repetisi, pengulangan. Dan kita kadang-kadang bosan belajar ngulang-ngulang. Betul gak? Bersyukurlah saudara, kalau saudara sudah belajar, masuk kelas awal mungkin ya, dan Anda sudah selesai dan Anda diberi kesempatan untuk ngajar yang lain, itu bagus. Artinya kita mulai ngulik lagi kan, semua. Even pelajarannya baptisan, kita ngulik lagi baptisan. Ketika kita ngulik lagi baptisan, kita lihat semua apa yang terjadi. Kita bisa mendapatkan nugget-nugget yang baru. Disitulah Tuhan memberikan pertumbuhan yang baru kepada kita. Pertumbuhan secara pengetahuan. Tapi kalau kita kemudian melakukan pertumbuhan rohani yang terjadi. Masalahnya kita orang Kristen kadang-kadang cukup. Gua mau bergabung di gereja, bukan di sini ya, di tempat lain. Masuk satu gereja karena ada aturan harus ikut kelasnya dulu, supaya semua sama, punya pemikiran yang sama, punya pengertian yang sama. Karena dia adalah orang yang baru datang dan dia sudah pelayanan, dia bertanya, materinya apa? Baptisan. Saya sudah tahu tentang baptisan itu. Boleh gak saya tidak mengikuti ini? Saya langsung bisa jadi jemaat. Masalahnya bukan boleh, tidak boleh. Masalahnya even saya sudah berkhotbah, even saya seorang pastor, kalau membaca kembali kepada hal yang dasar, apakah saya tidak dibukakan yang baru oleh Roh Kudus? Even saya mengajar tentang membangun manusia roh berkali-kali, setiap kali punya kesempatan ngajar kembali, pasti ada sesuatu yang saya dapat lagi. Karena firman Allah dikatakan dalam kebenarannya, dia punya 7 kedalaman. Artinya Tuhan bisa bukakan terus lebih dalam dan lebih dalam. Semakin kita dalam, semakin kita lakukan, maka semakin kuat kita berakar. Pemuritan adalah repetisi atau pengulangan. Makanya saya bilang kepada rekan saya, boleh gak seseorang yang setelah dapat sertifikat lulus, dia masuk kelas lagi belajar?
sempat mikir bentar, boleh katanya. Ya memang boleh. Coba dia bilang nggak boleh. Bagusnya dia bilang boleh, memang boleh. Tapi masalahnya ada gak yang begitu? Gereja memberikan kesempatan, tapi ada gak jemaat yang melihat seperti itu? Saya berharap saudara ya, kalau saya sudah bisa memberikan ini, konsep dari pemuridan adalah repetisi. Anda jangan segan-segan untuk mengulang, masuk kelas. Cari lebih banyak, karena si pengajar mungkin waktu lalu dia ngajar dalam satu level, tapi hari ini mungkin dalam level kedua dia dapat, sehingga waktu dia berikan akan lebih dalam lagi, sehingga nggak salah kalau kita masuk, kalau kita kok aku dapat lagi ya gitu lah. Semakin kita dapat, semakin kita kerjakan, saudara bertumbuh. Ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menyiram. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita nggak akan tahu kapan Tuhan memberikan pertumbuhan. Kalau kita nggak mau mengulang. Kita pikir kita sudah cukup dengan pengertian yang dulu. Persepuluhan perlu dipelajari. Betul nggak? Hari ini ada yang mengajar persepuluhan itu nggak perlu. Karena apa? Orang Yahudi tidak melakukan persepuluhan. Kenapa? Nggak ada bait Allahnya. Saudara, kalau kita dengar kayak begitu, kalau hati kita nih, ntar masuk dalam berikutnya. Kalau hati kita ini belum firm dengan Tuhan, dengan kebenaran, yang kayak gini nih menyenangkan. Karena persepuluhan nggak harus dibayar, nggak harus diberikan. Bahkan dikatakan persepuluhan itu bukan dengan uang bayarnya. Itu yang ngomong orang Yahudi, saudara. Nah kalau kita, kebetulan nih yang kayak begini nih. Betul ya? Kenapa? Di hati kita belum beres dengan keuangan sebenarnya. Maka itu saudara, belajar terus, walaupun itu mengulik sendiri ya, belajar sendiri terus mengulik. Ada kesempatan kelas, masuk kelas lagi, dapatkan sesuatu, pelajari lagi. Karena itulah konsep pemuridan. Demikianlah gaya hidup seorang murid. Nah, kita lihat Yakobus 1. Saya bacakan ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang yang sekedar mendengar tapi tidak melakukan, dikatakan, tadi kalau dalam Matius dikatakan, orang yang mendengar dan melakukan dibilang bijak. Berarti kalau orang yang mendengar dan tidak melakukan tidak bijak. Nah, Yakobus berkata, kalau orang hanya mendengar dan tidak melakukan, dia menipu dirinya sendiri. Tidak bijak artinya dia menipu dirinya sendiri. Saya tanya, kalau dia sudah menipu dirinya sendiri, seberapa kuat dia bisa menghadapi hari-hari ke depan? Karena dia nggak tahu siapa dirinya. Dia aja nggak tahu siapa diri. Dia nanya orang lain, siapa gua? Tambah bingung lagi tuh. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Firman itu adalah cermin buat kita. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, kasih karunia itulah memerdekakan kita. Dan ia bertekun di dalamnya, dia bertekun di dalam kebenaran itu, dia bertekun dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, kata bertekun, kita tahu, kita mengerti, itu selalu berrepetisi. Itu selalu pengulangan apa yang kita lakukan. Seorang yang mau mahir di dalam menari, seorang yang mau mahir di dalam mengoperasikan peralatan, ataupun mau menjadi singer ataupun pemain musik yang lain, nggak bisa dia langsung. Dia harus mengulang, belajar terus, mengulang, betul? Sampai dia merasakan dia bisa mengoperasikannya atau mengoperate dengan baik. Sampai bisa dia dance dengan begitu baik, dia harus mengulang.
seorang murid nggak bisa lepas dari mengulang. Lucu saudara sebenarnya kita ini. Saya nggak bilang saudara, saya juga lucu gitu loh. Lucunya apa? Ketika kita mau mahir dalam sesuatu, kita lu rela tuh belajar, ngulang, masuk kelas. Kita mau hebat di dalam investasi, kita belajar tentang investasi. Ya, udah masuk kelas, selesai, kita bisa baca lagi, kita ngulangin, kita pelajarin lagi, betul ya? Tapi ketika masuk ke gereja, cukup sekali belajar gitu loh. Agak lucu kita ini gitu loh. Padahal yang investasi itu sifatnya sementara, yang di gereja itu yang diberikan yang kekal. Yang kekal cukup sekali. Aneh, makanya saya bilang, lucu ya. Makanya kalau dibilang firman itu seperti itu, kita lihat ini, lucu lu ya bilang sebenarnya. Yang kekal kita cukup sekali gitu. Pagi hari ini kita mau berubah, amin. Pagi hari ini gereja Tuhan mau mengikuti apa yang Tuhan arahkan, yang Tuhan lihat. Bahwa sebagaimana dia lihat, kita juga melihatnya. Makanya saya bilang, jangan melihat dengan pola yang lama. Lihat yang sekarang Tuhan lihat. Amin. Yang ketiga, berbicara pertumbuhan rohani itu berbicara fase-fase pertumbuhan rohani. Di dalam pertumbuhan rohani itu ada fase-fasenya, saudara. Coba kita lihat ya. 1 Yohanes 2. Tolong Anda perhatikan baik-baik yang ini ayatnya. Oke, ini saya tinggalkan dulu ayat ini, saya tinggalkan dulu. Fase-fase dalam pertumbuhan rohani. Ada 3 fase dalam pertumbuhan rohani seseorang. Menurut 1 Yohanes 2. Menurut 1 Yohanes 2. Itu animasinya nggak jalan ya? Wah, udah nggak apa-apa lah. Tadi satu ya. Ya, saudara jangan terpaku di slide saya. Anda lihat Alkitab saudara. Ya, Anda lihat Alkitab saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Karena dia ada dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Betul? Karena gelap dia nggak tahu arahnya kemana. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Tapi karena kita adalah anak-anak terang, kita tahu, kita harus mengerti kemana kita bergerak. Maksudnya seperti itu. Ayat 12, perhatikan baik-baik. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Teknon bahasa Yunani. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saya lompat ayat 14. Perhatikan baik-baik saudara. 14a. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 2, dia menulis, dia mengelompokkan 3 fase pertumbuhan rohani. Fase yang pertama adalah fase anak-anak. Di mana anak-anak dikatakan dosamu telah diampuni. Berbicara bagaimana dia diterima. Dia belajar bahwa dirinya diterima, dia belajar bahwa dosanya diampuni, dosanya sudah dihapuskan. Oleh karena itu juga dia belajar, dia mengenal Bapa di surga, Bapa yang menerima dia. Karena dia mengenal Bapa, maka dia dapatkan identitasnya. Dia tahu identitas dirinya, dia tahu tujuan hidupnya, yang tadinya gelap sekarang terbuka. Dan dia belajar gaya hidup seorang anak. Anak Allah maksudnya. Children. Itu fase di dalam anak-anak. Dia belajar itu, dia tahu itu. Nah, kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, Paulus juga berkata begini. Kamu masih bertengkar satu sama lain sama orang, dia bilang orang gitu. Kamu ada yang berselisih, kamu iri hati, kamu grouping. Kamu bikin kelompok, sono kelompok Apolos, di sini kelompok Petrus atau kelompok Kefas. Tujuannya apa? Persaingan. Dan Paulus berkata, kalau engkau masih begini,
Walaupun kamu berkarunia Roh Kudus luar biasa, dahsyat, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau kamu masih membawa perselisihan dan iri hati, sesungguhnya kamu manusia duniawi, kata Paulus. Paulus menunjuk kepada, sesungguhnya engkau ada di fase anak-anak. Kalau saya gabungkan itu dulu, engkau ada, even engkau sudah bernubuat. Just a gift ya. Beda antara gift of the word, bernubuat, dengan bergerak dengan spirit of wisdom. Itu beda, saudara. Sama-sama hasilnya bisa bernubuat. Anda cuma anak-anak gitu, yang nggak bisa menerima makanan keras, kata Paulus. Saya nggak buka ayat-ayatnya. Maksud saya supaya kalau Anda mau melihat nanti di rumah, Anda lihat antara 1 Yohanes 2 dengan 1 Korintus 1 Korintus 3 itu. Anda lihat bahwa ada ciri-ciri anak-anak, walaupun dia tahu identitasnya, walaupun dia tahu tujuan hidupnya, walaupun dia belajar tentang gaya hidupnya, tapi Paulus menjelaskan ada gaya hidup yang harus kita tinggalkan, yaitu iri hati, perselisihan, grouping yang hanya untuk pencitraan, grouping yang hanya untuk bersaing. Saudara, di kerajaan Allah nggak ada yang bersaing loh. Bahasa Inggris apa? Compete. Nggak ada yang compete. Yang ada adalah complete each other. Jadi gereja Tuhan kalau ada yang bersaing, wah dia sering main terus, wah dia sering diperhatikan terus, ya. Hati-hati saudara. Kalau kita beres dengan hati kita, kita beres dengan jiwa kita, enggak masalah hal seperti itu. Karena dia tahu, aku ada untuk melengkapi yang lain. Saya ada di tempat ini untuk melengkapi Pastor Daniel. Saya ada di Jakarta untuk melengkapi Pastor Leo. Pastor Leo ngomong apa, saya pelajari. Ketika saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan, saya lengkapi apa yang dia berikan. Sometimes beliau nggak tahu apa yang saya akan bagikan. Beliau tahu setelah selesai saya membagikan. Saudara, kita harus membawa diri kita itu melengkapi orang lain. Kalau itu, maka kita tahu bahwa kita tuh beres dengan diri kita. Gitu. Sehingga kalau ada masalah kita nggak gampang iri hati, gampang berselisih, bentar-bentar mundur, bentar-bentar ada masalah mundur, bentar-bentar ada masalah ngilang, muntaber, mundur tanpa berita, kan gitu ya. Ngilang sana, ngilang sini gitu ya. Dibaikin, muncul lagi gitu ya. Dia approach, balik lagi gitu. Masalah lagi, mundur lagi, ngilang lagi gitu loh. Saudara, sekali lagi, hentikan hal-hal seperti itu ketika kita sudah masuk dalam era yang baru. Saya khawatir saudara, kalau kita masih yang pakai pola yang lama, di era yang baru ini ketika goncangan terjadi, kita tergoncangkan. Kita bukan bagian tinggal tetap, tapi kita ikut tergoncang. Karena yang tergoncangkan itu yang hidupnya dengan kedagingannya. Fase anak-anak memang dagingnya masih ada saudara. Makanya dia belajar gaya hidup, dia belajar identitasnya. Konflik batinnya harus beres. Nah, fase yang kedua, ayat 12, 1 Yohanes 2 ayat 12. Ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia. Dan pada mulanya aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, youth, under 40 dijelaskannya. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, B-nya dikatakan demikian. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Orang muda apa? Kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu. Tadi kita sudah baca ya, orang murid, dia tinggal tetap dalam firman Allah. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara,
Rasul Yohanes menjelaskan ciri seorang orang muda, ya, yang tadinya anak-anak sekarang orang. Ciri seorang orang muda adalah orang yang kuat di dalam firman, berdiri teguh dalam firman, dan dikatakan dia mengalahkan yang jahat. Apa itu yang jahat? Kalau Anda pelajari lebih lanjut, nanti Anda ketemu. Yang jahat itu salah satunya adalah kedagingan kita. Karena sebagaimana dalam fase itu daging bereaksi, maka dalam fase yang kedua kita dikatakan ketika dia menang atas yang jahat, dia menang atas kedagingan sendiri. Konflik batin yang saya katakan tadi, dia selesai dengan masalah dirinya. Dia nggak gampang tersinggung, dia nggak gampang marah. Dia bisa mengendalikan dia beres dengan dirinya. Itu fase yang kedua di mana dia menjadi orang-orang muda. Makanya dikatakan orang-orang muda adalah pemenang. As a prophetic message yang bisa saya bagikan, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan membawa kita naik dari satu dimensi anak-anak kepada dimensi orang muda. Di mana kita, konflik batin kita beres dan kita pemenang dalam menghadapi kedagingan kita. Dan ini yang menjadi bagian kita untuk kita melihat kembali selama dari Januari sampai pada sebelumnya. Anda belajar, Anda lihat. Adakah Anda lihat bahwa Tuhan sedang membawa Anda bergerak naik? Makanya yang tadi ayatnya saya lewatkan dulu dalam Filipi 1 ayat 6. Kalau kita percaya kepada Dia yang kita terima dalam hidup kita, maka saat itulah ayat itu berkata, Dia yang memulai, Dia yang akan mengakhiri. Nah, dalam TPT dikatakan, Dia yang memulai, Dia yang akan menyelesaikannya. Apa yang diselesaikan? Proses of maturing. Proses pertumbuhan dia akan kerjakan. Jadi sejak pertama kali kita terima Yesus masuk dalam hidup kita, di saat itulah Tuhan sudah bekerja untuk memproses kita menjadi mature. Artinya sampai hari ini dia terus bekerja untuk saudara dan saya. Permasalahannya adalah kita ngerti gak? Kita tahu gak? Kita gak akan tahu ayat itu dan tidak mau. Kenapa? Karena kita nggak mempelajari. Tapi kalau kita mempelajari, kita tahu dia sedang bekerja. Kalau kita tahu dia sedang bekerja, maka respon kita menjadi baik. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan cuek. Kita pikir cukup ke gereja itu sudah cukup. Masuk kelas, selesai kelas, udah cukup. Padahal kita anak terang, kita tahu kita dibawa kemana. Oke, nah orang-orang muda adalah orang-orang pemenang. Artinya, kalau dulu ada masalah, dia berdoa, Tuhan jawab, Tuhan tolong. Dia melihat Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dia bersaksi di mana. Makanya gaya hidupnya bisa bilang gaya hidup di mana dia bisa bersaksi bahwa Tuhan baik, that's good. Tapi ketika dia udah masuk ke dalam fase yang berikutnya, yang di mana Tuhan memberikan pertumbuhan kepada dia, ketika ada masalah, dia bukannya mengharap seperti yang dulu. Atau dia ketika ada masalah, dia mundur. Tapi ketika dia ada masalah, dia hadapi masalah itu. Dengan apa? Dengan kebenaran yang dia selama ini pegang. Firman yang seperti pedang, dia hadapi itu dengan kebenaran. Makanya saya katakan dalam Mazmur 23, aku ada di dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai aku dan firman-Nya itu yang menghibur aku. Dia pakai kebenaran itu, dia hadapi semuanya. Sometimes kita ketemu ya di lingkungan kita ya, ada orang tuh ada masalah, udah nggak tahu dia gimana, dia mundur, dia cari orang, dan kita tahu dia dalam fase anak-anak. Tapi kita juga ketemu orang ketika dia hadapi, dia pakai firman, aku percaya firman Allah, dia gempur terus semua yang mengintimidasi dia. Dan kita tahu dia dalam fase orang muda. Dan itu ada di lingkungan kita. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa siapapun dari tempat kita di tempat ini, Tuhan sedang membuka kita semua untuk kita menjadi seorang pemenang. Sebagaimana kita percaya bahwa kita adalah pemenang. Atau bahkan lebih dari pemenang. Tapi Tuhan mau kita membuktikan diri kita sebagai lebih daripada pemenang itu. Dengan apa? Tertanam dalam firman Allah,
Dan setiap masalah yang ada, hadapi dengan firman Allah. Jangan mundur. 2023 dan seterusnya kalau dikatakan gelap, kita nggak bisa mundur. Ada yang bisa mundur dari tahun 2023? Yang ada kita hadapi. Makanya dengan apa kita hadapi? Kebenaran yang selama ini Anda terima. Pedang yang selama ini diberikan kepada saudara. Pedangnya diasah gak? Atau saat ini ketika Anda lihat pedangnya, tumpul. Ingat pengulangan, Anda harus lakukan. Menjadi tajam untuk masa depan kita. Yang ketiga adalah fase di mana seorang kemudian mengenal Bapa lebih jauh sehingga dia menjadi seorang Bapa yang memiliki visi dan maksud kekal ilahi dalam hidup. Dia ada seorang yang mau membagi, mau membapai gitu loh. Kalau dia enggak membapai, hidupnya jadi kosong. Kalau dia seorang yang sudah bertumbuh dan dia cuma duduk saja di gereja, dengerin, nanti dia merasa bahwa jiwanya kosong. Gitu. Dia harus bisa berbagi, merise up orang lain. Sebagaimana dia mengenal Bapa, ginosko, sebagaimana dia mengenal Bapa dan kemudian dia mengalami perubahan dan dia makin tahu dia dapatkan visi dan dia dapatkan tujuan kekal kehidupan itu, maka gaya hidupnya juga berubah, dia mengalami perubahan hidup, maka apa yang dia terima dari Tuhan dia mau bagikan, dia mau rise up orang lain dengan nilai-nilai kerajaan yang dia terima. Itu seorang Bapa. Dan kita semua juga dibawa ke sana. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan rohani ini kita tahu kita ada di fase yang mana dan kita mau bergerak ke fase yang mana. Saya berharap ini menjadi satu semacam bagaimana kita melihat diri kita. Kita sekarang ada di mana. Nah, kalau Anda saudara mengulang lagi mempelajari, nanti saudara akan dapat hal-hal yang baru daripada Roh Kudus sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita dalam fase yang mana. Amin, saudara. Jadi seorang Bapa, dia mengenal Bapa daripada mulanya. Nah, saudara, pemuritan, apa yang boleh kita mengerti? Pemuritan, God is more concerned dengan akar pertumbuhan kita. Betapa kita kuat berdiri di situ. Yang kedua, kita tahu ada fase-fase dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana pemuritan adalah suatu proses pengulangan, kita jangan segan untuk terus mengulang. Everything yang kita kerjakan hari ini adalah mempersiapkan kita atau Tuhan mempersiapkan kita untuk masa di depan kita. So, saudara, gini ya saudara. Kita nih hari-hari ini kalau kita ke gereja saudara ya, kita beribadah. Tunggu sebentar, saya kasih ayatnya dulu deh. Ibrani 10. Saudara kalau punya kita buka ya, Ibrani 10. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 24, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara tahu gak kalau kita ada dalam posisi seperti ini, bahwa hari Tuhan, kedatangan Tuhan makin dekat. Kalau kedatangan Tuhan makin dekat, berarti jangan tinggalkan ibadah. Dan kalau kita beribadah, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, simak baik-baik, tangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan buat kita, baik secara korporat maupun pribadi. Even saya yang boleh diundang di tempat ini, saya harus bisa masuk dalam hadirat Allah untuk menangkap Tuhan berbicara pemuritan, Tuhan berbicara apa
untuk jemaatnya. Saya cuma dapat satu kata, pengulangan. Tuhan ingin jemaat di tempat ini, apa yang Anda pelajari ulang. Sebagaimana Dia berikan kepada Yosua untuk berhasil. Dia mau jemaat di tempat ini, saudara dan kita semua berhasil di masa-masa hari ke depan. Pengulangan, katakan pengulangan. Jangan segan saudara untuk mengulang apa yang sudah diterima. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Mari, saya ajak saudara kita nyanyi satu lagu. Kita mau mengiring Dia terus. Silakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. takkan ku melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu ke cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
Bapak, aku berdoa buat jemaat-Mu, aku berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ada hati yang terbuka untuk Engkau Tuhan, terus mencari diri-Mu Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa hari-hari ini Engkau sedang membimbing semua anak-anak-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau membimbing Yosua untuk boleh melewati hari-hari ke depan. Dan Engkau membuat Yosua berhasil, berkemenangan. Hal yang sama Tuhan Kau berikan kepada jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ada nugget-nugget tertentu yang Kau taruh dalam hati mereka Tuhan. Baik waktu mereka tidur, baik waktu mereka sedang istirahat. Apapun sedang mereka kerjakan, intervensi daripada-Mu itu membuat mereka tercelik Tuhan. Membuat mereka ambil waktu untuk bisa boleh terus merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa kepekaan daripada mereka boleh terus Kau bangkitkan Tuhan, sehingga setiap kali mereka bisa merenung kembali Tuhan, dan mereka makin kuat dan makin kuat. Sebagaimana Engkau membimbing Yosua, Engkau membimbing mereka Tuhan. Ada daripada saudara yang saudara harus mengambil keputusan. Anda harus mengambil keputusan untuk melepaskan yang lama. Tuhan mengajak engkau untuk melihat dengan hal yang baru. Hal yang lama itu menghambat engkau untuk bergerak maju. Tuhan mau engkau boleh melepaskannya. Oleh karena itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan sececah cahaya untuk engkau bisa melihat dengan baik, sehingga engkau bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan ketika engkau mengambil keputusan, engkau akan Tuhan bawa kembali masuk dalam jalannya, mengiring kembali dia sebagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan. Ada di antara saudara Tuhan panggil, ada panggilan memang dalam hidupmu. Jangan kau lawan panggilan hidup Tuhan. Kalau engkau mau melihat bagaimana Tuhan mengasihimu dan membuat engkau lebih berjaya dalam hidupmu, engkau bisa melihat bagaimana Tuhan terus memberkatimu. Ikuti aliran yang hari ini sedang bergerak dalam hatimu. Setiap firman yang dibukakan oleh Dia, renungkan kembali itu. Biar itu menjadi senjata untuk bisa mematahkan setiap hal-hal yang mengganggu ataupun yang menghalangi jalan-jalanmu. Tuhan, aku berdoa kiranya Roh Kudus terus membimbing jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pengulangan demi pengulangan apa yang mereka pernah pelajari Tuhan. Biar mereka terus mengulangnya dan mereka mendapatkan nugget-nugget yang baru daripada Engkau Tuhan. Buat hidup mereka Tuhan menjadi makin kokoh, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Kalau masa-masa hari ini adalah masa-masa di mana Engkau membawa mereka masuk dalam fase pertumbuhan yang baru. Biar semua boleh menjadi anak-anak muda Tuhan. Orang-orang muda Tuhan yang berkemenangan selalu Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan. Mereka berkemenangan dalam hal keuangan. Mereka berkemenangan dalam hal relationship. Mereka berkemenangan dalam hal pelayanan. Mereka berkemenangan dalam bisnis mereka. Mereka berkemenangan dalam segala hal dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena Engkau yang hari ini sedang bekerja di antara hidup mereka. Engkau yang hari ini sedang mengurapi mereka. Engkau yang hari ini Tuhan dalam kebaikan-Mu Tuhan, membuat mereka semua berkemenangan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, aku memberkati jemaat-Mu Tuhan. Aku melepaskan berkat-berkat-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka Tuhan bisa merasakan Tuhan bahwa Tuhan sampai hari ini Dia tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Dan Engkau tidak meninggalkan mereka juga Tuhan. Bahwa sampai hari ini Tuhan Engkau sedang bekerja membangkitkan mereka, membangkitkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, sekali lagi dong beri tepuk tangan buat Pastor Hendra. Thank you so much. Saya mungkin sebelum kita tutup ibadah ada hari ini, saya dapat satu tadi kata repetisi. Saya jadi ingat kalau tadi ada bicara tentang pedang. Kalau kita di rumah mungkin nggak punya pedang, kita punya pisau. Anda bayangkan kalau pisau itu kita nggak pernah pakai sama sekali, apa yang terjadi dengan pisau itu? Pisau itu tumpul, kehilangan ketajamannya. Gereja ini sudah ada 11 tahun. Mungkin soal pengajaran udah banyak banget deh kita terima, kita pelajari. Pertanyaannya sekarang bukan kita dengar lagi saja, tapi apakah kita mau melakukannya? Melakukannya.
Karena pada saat kita melakukannya, kita sama memakai pisau itu kita pakai. Tapi pada saat kita melakukannya, apakah itu begitu aja? Enggak. Ingat kalau kita pakai pisau, apa yang kita lakukan? Kita asah lagi pisaunya. Kita asah lagi. Tadi waktu Pak Sendra bicara tentang pengulangan, ngasah itu apa sih? Ngasah itu kan pengulangan. Diasah lagi. Nggak ada orang ngasah pisau cuma sekali ya. Terus. Akhirnya tajam kembali. Lakukan. Pakai itu. Tajam lagi. Asah lagi. Lakukan itu. Itu jadi kayak sebuah rema buat saya kayak, oke, asah. Ulang terus. Lakukan. Pengulangan. Lakukan. Maka akan terus akan menjadi tajam. Dan semakin tajam. Semakin tajam. Saya menutup dengan tahun depan bahwa prediksi resesi gelap dan beritanya menakutkan ya. Tapi saya terima sesuatu dan saya kemarin sharing sama Pak Sendra bahwa pada saat langit gelap, angin badai akan datang. Apa sih yang kita mesti lakukan? Ingat tadi ayat tadi dikatakan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dan pada saat kita melakukannya, kita sama seperti membangun rumah di atas batu karang. Pada saat banjir datang, angin badai datang, rumahnya apa? Tetap tegak, berdiri. Jadi kalau kita tahu ini berarti yang kita lakukan adalah pada saat kita mendengar firman kita lakukan. Pada saat kita melakukan kita sama seperti membangun rumah di atas batu karang. Orang yang mendengar, yang melakukan dan tidak melakukan sama-sama kena badainya. Kayak tadi Pak Sendra bilang bahwa tahun depan kita nggak bisa menghindari dari badai itu. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Lakukan firman. Pada saat kita melakukan firman, kita sedang membangun rumah di atas batu karang. Pada saat badai itu datang, apa yang terjadi? Kita akan tetap tegak berdiri, nggak akan goyah. Amin. Dan satu hal terakhir tadi waktu sebelum saya naik, saya nangkap. Kalau kita lihat di luar langit mendung gelap pekat, kita tahu mau hujan badai nih. Apa yang kita lakukan? Kita berlindung di dalam rumah, betul ya? Kita berlindung di dalam rumah. Kalau kita berlindung di dalam rumah, kita tahu di rumah itu kuat, kokoh. Kita pasti punya rasa aman di situ, betul ya? Gak ada orang lagi mendung pekat, woi kita main di jalanan lalu kita menantikan badai, gak ada. Kita badai, kita masuk ke dalam rumah. Lalu Tuhan ingatkan rumah Tuhan. Stay with Him. Tetap ada di dalam Dia, di rumah Dia, bersama dengan Dia. Maka mau badai besar kayak apapun, kita akan tetap tinggal tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kita beda dengan orang-orang yang gak punya Tuhan. Kita beda dengan orang-orang yang mereka gak punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai penutup, mau badai kayak apa? Kita ada masuk di dalam rumah Tuhan. We stay. Kita punya cover yang aman dan pelindungan Tuhan. Makanya kita masuk tahun 2023, orang boleh ngomong apa, kita tetap tinggal aman di dalam Tuhan. Bisa katakan amin. Yuk kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap benih firman-Mu buat setiap kami. Kami percaya bahwa inilah the moment buat setiap kami, bukan hanya kami mendengarkan saja, tetapi kami mau melakukan. Dan pada saat kami melakukan, mungkin tanpa kami sadari, kami sedang membangun fondasi yang kuat di dalam kehidupan kami. Dalam every aspect in our life, dalam semua aspek dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus kau mengingatkan kami pada hari ini. Kami mau belajar untuk mengulangi itu. Termasuk dalam setiap pengajaran, dalam setiap firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami bersyukur karena ada teknologi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan buat setiap kami, di mana setiap pengajaran itu bisa kami ulangi kembali dengan melalui teknologi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bergerak, kami mau melakukan, kami mau terus melakukan pengulangan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu yang kami kerjakan gak pernah sia-sia, tapi kami memberikan pertumbuhan dalam setiap kami. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini atau menyaksikan ibadah ini secara online. Kami berdoa memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, keluarga mereka, pernikahan, anak-anak, orang tua mereka Tuhan berkati. Dalam kesehatan, dalam hal keuangan Tuhan memberkati. Berdoa kalau dunia meramalkan tahun 2023 menjadi tahun yang gelap, tapi kami melihat terang-Mu.
di tengah kegelapan. Kami gak akan takut karena ada terang. Kami ada terang yang bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan dengan iman kami akan tetap tegak berjalan bersama denganmu, mengiringmu, menyertai bersama denganmu Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk Pastor Hendra, Tuhan memberkati, Tuhan pakai, Tuhan urapi lebih lagi dalam pekerjaan pelayanannya, sehingga hidupnya semakin berdampak dimanapun Tuhan dia berada Tuhan. Terima kasih, memberkati keluarganya, mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui putra kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang adalah murid-murid Tuhan sama-sama saya katakan amin, amin. God bless you. Happy Sunday.